Halo semua, kali ini Enam Besar akan membahas film berjudul Lost Girl and Love Hotel. Film ini merupakan film bergenre drama psikologi yang tayang perdana pada bulan September tahun lalu. Filmnya diadaptasi dari novel berjudul sama karya Catherine Hanharan dan digarap oleh sutradara William Olsen. Dalam film ini, tokoh utama dilakoni oleh Alexandra Daddario. Di sini, dia berperan sebagai Margaret, seorang yang berasal dari Amerika yang tinggal di Tokyo, Jepang. Margaret bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris di sebuah akademi penerbangan di Jepang. Di malam hari, ia kerap menghabiskan waktu dengan berpesta minuman keras bersama dua koleganya. Margaret melanjutkan petualangan malamnya dengan mencari pria yang bersedia diajak berhubungan intim di hotel cinta. Itulah kenapa film ini berjudul Lost Girl and Love Hotel. Pokoknya Margaret ini pagi jadi pengajar, malamnya kurang ajar. Pagi jadi guru, malamnya berburu. Pokoknya dia penggila pedang para lelaki. Hingga suatu ketika Margaret bertemu dengan pria anggota Yakuza yang punya pedang yang bikin dia ketagihan bernama Kazu. Bagaimana petualangan Indohoy Margaret dalam film ini? Mari kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan berjalannya seorang wanita di lorong yang cukup gelap. Wanita itu bernama Margaret. Dia berjalan dengan penuh was-was dan gelisah, melihat seorang laki-laki mengikutinya dari belakang. Margaret terlihat sedikit ketakutan hingga tiba-tiba laki-laki tersebut mencoba meminjaminya korek api. Keduanya saling menatap, kemudian Margaret mengajak laki-laki tersebut ke hotel cinta. Adegan tiba-tiba berpindah ketika pagi datang. Margaret terlihat datang ke tempat dia bekerja dan mulai menyapa orang-orang yang berada di tempat kerjanya. Hingga Margaret bertemu dengan seorang wanita bernama Tamiko. Tamiko ini adalah merupakan salah satu muridnya di tempat dia mengajar. Adegan kemudian berganti ketika Margaret mulai masuk ke dalam kelas untuk mengajar bahasa Inggris di Akademi Penerbangan. Selesainya ia mengajar, Margaret pulang ke tempat dia tinggal selama di Jepang. Waktu pun berlalu, Margaret terlihat mendatangi sebuah klub malam untuk bertemu dengan teman-temannya. Mereka bersenang-senang menikmati musik sambil minum alkohol hingga Margaret mabuk. Dalam keadaan mabuk, Margaret pergi ke toilet. Ketika sedang pergi ke toilet, dia bertemu dengan seorang laki-laki dan langsung menciumnya. Wow, amazing. Oke, lanjut. Margaret langsung kembali ke teman-temannya. Setelah berciuman dengan laki-laki tersebut, salah satu temannya bertanya kepada Margaret, kenapa dia tidak pernah mengajaknya ke hotel cinta. Namun di sini Margaret menjawab bahwa dia sudah menganggap laki-laki tersebut sebagai kakaknya. Margaret tiba-tiba melihat seorang laki-laki berdarah Jepang menaiki mobil yang sedang menatapnya. Keduanya saling menatap seakan berbicara dari mata ke mata. Petualangan malam Margaret pun dimulai. Dia mulai mencari mangsa untuk diajak Indohoy ke hotel cinta. Di sebuah kafe, dia menemukan seorang laki-laki Jepang yang terlihat cukup muda dan langsung mengajaknya jalan. Tanpa babi bu, keduanya langsung menuju ke hotel cinta dan memesan sebuah kamar. Kamar yang penuh dengan cahaya biru menyinari mereka yang sedang berjumbu. Dalam keadaan remang-remang, Margaret membuka sabuk milik pemuda tersebut dan menyuruh pemuda itu menariknya di leher Margaret. Di sini terlihat Margaret ternyata seorang masokis, di mana dia ketika disakiti malah semakin bergairah. Tapi pemuda itu terlihat takut dan tidak bisa melanjutkan kegiatan Indohoy-nya. Kegiatan kuda-kudaan mereka pun berakhir di sini. Malam pun berlalu. Margaret terlihat buru-buru dengan keadaan cukup berantakan. Datang ke kantor
Karena melihat keadaan Margaret yang terlihat kurang sehat, salah satu guru menyuruhnya untuk beristirahat. Guru yang menyuruh Margaret untuk istirahat mengatakan bahwa Margaret mengingatkan dia pada masa lalu, yang sepertinya guru tersebut pernah berada di posisi Margaret. Hari pun berlalu. Margaret datang ke sebuah toko buku, dan saat Margaret sedang melihat-lihat buku, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pernah dia lihat. Ya, laki-laki yang pernah saling menatap dengannya. Dialah Kosu. Kosu ini seorang yakuza asal Jepang. Dia sepertinya tahu banyak tentang buku yang dipegang oleh Margaret. Margaret pun bertanya, apa yang Kasu inginkan? Tanpa menjawab, dengan misterius Kasu meninggalkan Margaret. Margaret yang sudah terpesona dengan ketampanan Kasu akhirnya memilih untuk mengikuti Kasu, yang ternyata mereka langsung mendatangi hotel cinta. Uniknya, tanpa berbibu, Margaret malah yang lebih bernafsu. Dia yang sudah tidak bisa menahan langsung mencium Kasu. Di tengah pergumulan mereka berdua, tiba-tiba Margaret menyuruh Kasu untuk mengambil tali dan mengikat kedua tangannya. Setelah itu, ya kalian tahulah lanjutannya ngapain mereka. Pasti Indohoi. Oke, kita lanjut ceritanya. Setelah Indohoi dengan Kasu, Margaret terlihat datang ke kafe untuk bertemu dengan teman-temannya. Untuk menceritakan bahwa dia dengan bangganya telah bertemu dengan seorang laki-laki yang paling tampan yang pernah dia temui di Jepang. Dia bernama Kasu, seorang yakuza asal Jepang. Pagi pun datang. Seperti biasa, Margaret datang ke akademi penerbangan untuk mengajar bahasa Inggris. Di ruangan kelas, Margaret bertanya pada guru yang menasihatinya, apakah dia pernah ingin menikah. Guru tersebut pun menjawab bahwa dia pernah ingin menikah, tapi dia jatuh cinta pada orang yang salah. Selesai mengajar di akademi penerbangan, Margaret ternyata sudah ditunggu oleh Kasu di depan akademi. Kasu mengajak Margaret untuk makan bersama. Ketika di dalam mobil, Kasu menanyakan kepada Margaret apa yang dilakukannya di gedung yang dia masuki tadi. Margaret lantas menjelaskan bahwa gedung tersebut adalah akademi penerbangan dan dia adalah seorang pengajar bahasa Inggris. Mereka akhirnya sampai di sebuah tempat untuk makan dan minum bir. Keduanya mulai terlihat dekat sambil menikmati makanan dan mengobrol tentang diri masing-masing. Kegiatan speak-speak pun berakhir dan dilanjutkan dengan, ya, Indohoi. Mereka langsung pergi ke Hotel Love seperti biasa. Berbeda dengan sebelumnya, Margaret terlihat menikmati hubungannya dengan Kasu. Selesai Indohoi, Margaret menanyakan kepada Kasu, kenapa Kasu menyukai Margaret? Dan jawaban buaya dari Kasu pun keluar. Menurutnya, Margaret itu spesial. Itulah kenapa dia menyukai Margaret. Saat keduanya saling mengobrol, tiba-tiba Kasu mengatakan bahwa dia akan segera menikah. Terlihat raut wajah kecewa dari seorang Margaret, dan dia langsung meninggalkan Kasu dari hotel cinta. Hari demi hari pun berganti. Ketika Margaret berada di rumahnya, dia bersama seorang sahabatnya, dan seperti cewek pada umumnya, Margaret langsung curhat pada sahabatnya. Sahabatnya mengatakan bahwa segala yang terlihat indah itu tidak akan bertahan lama, seperti pohon sakura yang ada di Jepang. Mereka berdua pun akhirnya pergi untuk clubbing, melupakan masalah hidup, terutama untuk Margaret. Hari pun berlalu. Seperti biasa, kegiatan sehari-hari Margaret adalah mengajar bahasa Inggris di akademi penerbangan. Selesainya mengajar, Margaret mendapatkan paket yang ternyata adalah buku yang pernah ia lihat di toko buku sebelumnya. Buku yang membuka hubungan dengan Kasu. Di buku tersebut terselip juga sebuah kartu hotel cinta. Margaret langsung tahu bahwa itu dari Kasu. Mereka pun langsung bertemu dan biasa Indohoi di hotel cinta.
Selesai mereka menikmati indahoinya, Margaret mulai terbuka kepada Kazu. Ia mulai menceritakan tentang keluarganya, tentang ayahnya yang telah pergi, tentang ibunya yang terkena kanker, dan setelah mereka berbincang-bincang cukup lama, round kedua pun dimulai. Yang tentu saja nggak akan ditampilin di video ini. Untuk yang penasaran bisa nonton sendiri filmnya. Hari pun berganti, di mana Margaret datang ke kafe seperti biasa. Dia bertemu dengan teman-temannya dan seorang teman laki-laki memperkenalkan kekasihnya kepada Margaret. Tak ada yang spesial, mereka hanya saling mengobrol. Hari pun berganti, Margaret diajak oleh Kazu untuk naik kereta. Mereka pergi ke suatu tempat yang masih dirahasiakan oleh Kazu. Di perjalanan, Kazu memperlihatkan foto-foto masa kecilnya yang terdapat juga para keluarganya. Mereka akhirnya sampai ke sebuah tempat bernama Ruang Buddha. Menurutnya, di tempat itu mereka bisa terlahir kembali dan melupakan masa lalu yang buruk. Pulanglah mereka dari tempat tersebut. Saat di perjalanan, Margaret tertidur. Dan saat dia terbangun, ternyata Kazu sudah hilang dan tidak ada di sampingnya. Hari pun berganti. Margaret berangkat kerja seperti biasa. Namun, di tempat kerjanya sudah ada seorang yang menggantikannya. Karena dia membolos kemarin bersama Kazu seharian ke tempat Ruang Buddha. Akhir yang buruk, ditinggal oleh seorang kekasih dan dipecat dari pekerjaan. Lengkap sudah penderitaan Margaret di sini. Hari demi hari pun berlalu. Dengan kegalauan Margaret seperti biasa, dia masih mencari laki-laki untuk diajak ke hotel cinta. Hingga suatu hari dia melihat Kazu. Lantas, Margaret yang tak kuasa menahan perasaannya, akhirnya mengikuti Kazu. Dan ketika dia sudah mendapatkan Kazu, dia langsung menyatakan perasaan cintanya kepada Kazu. Dan seperti biasa, lanjutannya kalian pasti tahu, Indohoy. Ya, mereka Indohoy. Margaret pun akhirnya mencari pekerjaan yang lain. Hingga akhirnya, dia bekerja sebagai pemandu karaoke. Di lain sisi, Margaret masih galau dengan perasaannya. Ketika hidup Margaret hancur dan menangis di pinggir jalan, dia bertemu dengan kekasih sahabatnya. Mereka pun pergi untuk makan siang dan mengobrol satu sama lain. Hari berlalu dan Margaret masih terlihat kalau dia berjalan tanpa arah hingga tiba-tiba film ini menunjukkan adegan pada awal film. Ya, yaitu ketika Margaret menuruni lorong yang diikuti oleh seorang laki-laki. Sama seperti sebelumnya, Margaret dipinjami korek api oleh laki-laki tersebut. Dan mereka berdua pergi berjalan menuju hotel cinta. Kali ini sedikit berbeda dengan awal film. Mereka berdua masuk ke dalam kamar yang penuh dengan cahaya merah. Pria itu lalu menyuruh Margaret untuk membuka seluruh bajunya. Setelah itu, Margaret disuruh tengkurap di atas ranjang. Kedua tangan Margaret lalu diikat ke pojok ranjang. Tak lupa, kaki Margaret pun diikat dengan tali. Laki-laki itu pun dengan santainya duduk di pinggir ranjang. Sambil merokok, dia mengatakan bahwa dia menyukai hotel cinta. Laki-laki itu juga mengatakan bahwa dia bisa saja membunuh Margaret saat itu juga. Sedikit tertegun, Margaret lalu menjawab, "Silahkan." Seakan sudah pasrah dengan apa yang akan menimpanya, dan hanya bisa menangis. Saat Margaret sudah pasrah, tiba-tiba Kazu datang dan menghajar pria tersebut, serta langsung menyelamatkan Margaret yang hanya bisa menangis. Hari yang sangat menyeramkan itu pun berlalu, dan selanjutnya film memperlihatkan ketika Margaret seperti ingin pergi dan dia menelepon Kazu serta mengatakan selamat tinggal. Terlihat juga bahwa salah satu jari Kazu telah dipotong. Hal ini
menandakan bahwa Kazu telah keluar dari Yakuza. Film ini pun berakhir, walaupun Kazu dan Margaret pada akhirnya tak bisa bersatu. Namun, keduanya sama-sama ingin menemukan kebahagiaan mereka berdua. Film ini juga tidak bisa dikatakan sebagai happy ending, karena mereka tak bisa bersatu. Film Lost Girl and Love Hotel memang terlihat seperti film yang cuma mengandalkan adegan indohoy saja. Namun, sebenarnya film ini mengandung pesan moral yang cukup dalam. Film ini mengajarkan kita tentang psikologis manusia, mengajarkan kita bahwa terjerumus ke dunia gelap bukan pilihan yang benar. Apalagi ketika kalian mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Dari film ini juga kita belajar tentang kenyataan pahit dalam masyarakat. Sekian dari Enam Besar. Thank you. This moment each other, I just want